Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah, NPM 1921072191, lokal 7E reguler. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan. Ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Politik. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu A. Definisi politik ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetus oleh Bapak Proklamator kita, Dr. Andes Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat. Konvensi ILO yang ke-169 pada tahun 1989 lalu mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi tradisional yang menjadikan fondasi bagi kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Pengertian tersebut dikembangkan berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola kehidupan serta lingkungannya. Sementara jika merujuk pada pasal 33 Undang-Undang 1945, ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dari kedua definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa intisari dari sistem ekonomi kerakyatan adalah terletak pada tujuan kedaulatan rakyat. Singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan mengelola sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. B. Tujuan politik ekonomi. Ekonomi kerakyatan sejatinya merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera. Sistem ekonomi ini juga bersifat terbuka, berkelanjutan, dan mandiri. Sistem perekonomian kerakyatan melakukan upaya pembangunan ekonomi dengan dasar kemanusiaan. Dengan demikian, monopoli, persaingan bebas, dan segala bentuk penindasan ke antar manusia dapat terhindarkan. Sistem ekonomi kerakyatan ditetapkan dengan tujuan utama, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dicapai dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonominya. C. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Undang-Undang 1945 selain menggariskan tentang prinsip ekonomi kerakyatan pada pasal 33 juga menegaskan peran negara dalam sistem ekonomi tersebut. Pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan ada 5 peran yang harus dilakukan negara dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu: pertama, menumbuhkan dan mengembangkan koperasi. Kedua, mengembangkan dan memelihara BUMN. Ketiga, memastikan bahwa pemanfaatan terhadap bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keempat, memberikan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak. 5. Memelihara para fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Selain dari 5 peran di atas, ada 2 hal penting lagi yang seharusnya dikerjakan oleh negara, yaitu: pertama, melakukan pengelolaan anggaran negara demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Di samping itu, negara juga harus menerapkan pajak dengan progresif dan memberikan subsidi. 2. Memelihara kestabilan keuangan. Negara juga berperan dalam menjaga kegiatan ekonomi yang ada agar selalu berjalan sesuai aturan. Oleh sebab itu, terdapat berbagai hukum yang mengatur, seperti hukum perdata, hukum perseorangan, hukum kebendaan, dan masih banyak lagi yang dibahas pada buku hukum ekonomi di Indonesia.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.